Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan channel Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, kita akan coba pada pertemuan kali ini membahas terkait soal uji kompetensi tahun 2023, tahun 2024, khususnya adalah paket 4 ya. Di mana untuk tugasnya sendiri di sini kita disuruh menyusun laporan keuangan perusahaan dagang dengan metode FIFO. Seperti itu ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah bahas terkait uji kompetensi yang paket satu dan menggunakan metode average atau rata-rata. Nah, di sini untuk paket 4 sendiri ini akan kita gunakan sebagai metode yaitu metode FIFO. Oke, kita lihat isinya di sini bahwa untuk tugasnya sama seperti sebelum-sebelumnya ya, harus ada sales jurnal, menyusun jurnal khusus, sales jurnal plus rekapitulasi, kemudian cash receipt jurnal dan rekapitulasi dan seterusnya sampai dengan kartu persediaan. Kemudian ini untuk nama perusahaan yang akan kita buatkan, laporan keuangannya adalah UD Muda Hasil ya. UD Muda Hasil yang beralamat di Jalan Raya Arjuno 121 Jakarta. Oke, kebijakan akuntansinya sendiri kita lihat, ini kalau saya lihat itu sama ya seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya, hanya sini ada perbedaan sedikit untuk PPN-nya untuk pembelian dan penjualan, PPN income dan PPN outcome yang biasanya 10%, di sini ada kenaikan 11% untuk PPN-nya. Dengan terminnya di sini N/30, kemudian ada denda jika terlambat kita membayar utang, kita akan kena denda 1%. Begitupun dengan penjualan ya, ada 11% untuk PPN-nya dan terminnya adalah N/30 dan apabila ada keterlambatan membayar piutang kita akan kenakan denda 1%, sama dengan kebijakan pembelian. Kemudian untuk pengeluaran kasnya ini pun seperti biasa jika pengeluaran kas itu di atas 1 juta itu akan dibayar dengan cek, tetapi jika pengeluaran perusahaan itu kurang dari 1 juta atau sebesar 1 juta maka akan dicatat atau dikeluarkan dengan menggunakan cash, petty cash. Dengan pencatatan kas kecil di sini kita coba gunakan untuk sistem dana tetap atau sistem fluktuasi. Sorry, sistem dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Itu artinya setiap ada pengeluaran kas kecil nanti akan kita catat ke jurnal kas kecil atau petty cash. Itu kira-kira gambaran sedikit terkait kebijakan akuntansi. Kemudian di sini untuk persediaan barangnya ya, ini menggunakan perpetual. Ingat bahwa sistem dengan pencatatan perpetual itu artinya jika ada penjualan barang baik tunai atau kredit, maka kita akan catat juga harga pokok barang yang kita jual seperti itu. Dengan metode di sini FIFO first in first out artinya jika ada penjualan barang itu berarti barang yang pertama masuk itu harus kita jual terlebih dahulu. Oke, itu kira-kira. Kemudian untuk penyusutan aktiva tetapnya kita tetap menggunakan metode garis lurus dengan perhitungan dan pencatatan beban penyusutan itu dilakukan pada akhir bulan dengan tarif fiskal. Dan terakhir laporan arus kas ini kita menggunakan metode langsung. Yaitu kemudian di sini ada daftar akunnya yang akan kita gunakan untuk pencatatan dan ada daftar saldo awal 30 November atau saldo yang ini akan kita gunakan sebagai saldo awal tanggal 1 Desember seperti itu. Dan ada daftar customer ini daftar customer kita ada toko Karisma, ada toko Barokah, Maju, Mitra dan seterusnya. Ada supplier, ada PT Mandiri, PT Jaya, PT Putra dan ini ada daftar saldo piutang, saldo utang dan ada persediaan barang dagang. Nah, itu kira-kira informasi awal. Kemudian di sini pun saya sudah siapkan untuk jurnal khususnya dari sales jurnal atau jurnal penjualan ada cash receipt jurnal, purchase jurnal, cash payment jurnal, ada petty cash, general jurnal, inventory card dan seterusnya. Ini sudah saya siapkan semua. Nah, tahapan awal pengerjaan kita sebelum kita masuk ke dalam analisis dokumen transaksi ini, maka hal pertama yang harus kalian lakukan adalah yang pertama kita coba masukkan daftar saldo awal ini ke dalam posnya masing-masing. Misal, kita ada masukkan coba daftar saldo piutang dagang ini kita akan masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Oke, untuk mempermudah proses input saldo awal, saya coba bagi belah jadi dua seperti ini untuk tampilannya. Oke, sekarang kita coba akan masukkan daftar saldo piutang dulu. Maka untuk daftar saldo piutang ini kita akan masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable ini. Oke, kita mulai dari toko Karisma. Di sini ada piutang 41.625. Kita akan masukkan ke buku besarnya.
dengan cara tanggalnya tanggal 1, jangan lupa karena dia saldo awal, kemudian keterangannya adalah saldo, dan karena ini adalah saldo awal, maka di buku besar pembantu piutang kalian langsung masuk ke kolom balance. Dan piutang saldonya ada di sisi sebelah debit, karena saldo normal piutang, karena dia masuk kategori harta, kita masukkan di sisi sebelah debit. Lalu kemudian yang kedua untuk barokah atau toko barokah, sama seperti tadi tanggalnya tanggal 1 sebagai saldo awal, dan karena saldo awal silakan saldonya kita masukkan di sisi sebelah debit yaitu 33.300.000 sesuai dengan daftar saldo ini, dan kemudian kita masuk ke buku besarnya toko maju ya, saldo awalnya kita masukkan tanggal 1 ya sebagai saldo awal. Kemudian saldonya adalah 24.975. Ini sebagai saldo awal ya keterangannya. Jangan lupa tanggal 1 saldo, kemudian untuk ininya adalah untuk refnya kita kasih inisial TB seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk toko mitra, ini besarnya piutang adalah 29.970, kita letakkan di sisi sebelah kiri. Oke, daftar saldo piutang selesai kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Sekarang kita masukkan coba daftar saldo utang dagang. Nah, untuk saldo utang dagang kita masukkan ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable. Yang pertama kita masukkan dulu saldo awalnya dari saldo utang kepada PT Mandiri. Kita masukkan sebagai saldo awal di sini tanggal 1, jangan lupa. Oke, untuk utang sendiri, saldo utang, ini kita masukkan di sisi sebelah kredit. Karena saldo normal utang itu ada di sisi sebelah kredit. Itu berbeda dengan piutang. Kalau piutang tadi di sisi debit ya. Menyesuaikan dengan saldo normal akunnya. Lalu yang kemudian, yang kedua, ada PT Jaya. Ini saldo awalnya, dia ada di sisi kredit. Kita masukkan di sisi kredit ya, sebesar 39.960.000. Dan terakhir, kita masukkan untuk PT Putra ini besarnya 42.735.000. Kita masukkan di buku besar pembantu piutangnya atas nama Toko Putra. Oke, kita masukkan informasi awalnya, lalu kita masukkan di sisi kredit sebesar jumlah utang yang ada di daftar saldo. Oke, selesai untuk saldo utang dagang. Sekarang kita masuk ke persediaan. Nah, untuk persediaan kita masukkan ke kartu persediaan atau inventory card. Di sini sudah saya buatkan juga untuk kartu barangnya, yaitu ada 3. Ada kulkas tipe K100, ada kartu persediaan kulkas tipe K200, dan terakhir kulkas tipe K300. Kita masukkan saldo awal masing-masing mulai dari kulkas tipe K100. Kalau kita lihat di sini ya, kita masukkan dulu tanggal 1 sebagai saldo awal, kemudian karena saldo kalian masukkan ke kolom balance. Oke, saldonya di sini ada 100 unit dengan harga pokoknya untuk kulkas 100 adalah 2 juta. Sehingga nilai persediaan awal itu adalah 200 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk persediaan yang kulkas tipe K200. Ini kita masukkan di kolom balance, jangan lupa jumlah persediaan kita untuk yang kulkas tipe 200 adalah 100 unit sama dengan harga pokoknya 2.500.000 sehingga total nilai persediaan untuk K200 itu adalah 250 juta. Dan kita masukkan untuk kartu persediaan yang terakhir adalah kulkas tipe K300, yaitu kita lihat jumlah persediaannya itu jumlahnya 110 unit dengan harga pokoknya adalah 3 juta sehingga total nilai persediaan untuk kulkas tipe K300 itu adalah 330 juta rupiah. Oke, selesai. Untuk input saldo awal baik saldo piutang, saldo utang, dan saldo persediaan. Sekarang kita coba masuk ke dalam dokumen transaksi. Kita akan coba analisis dokumen transaksi mulai dari dokumen transaksi nomor 1 sampai dengan selesai. Kita akan coba catat ke dalam jurnal. Kita mulai dari dokumen transaksi nomor 1, ada bukti pengeluaran kas. Di sini keterangan pembayaran gaji bulan November. Apabila ada bukti pengeluaran kas, maka yang pertama ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya di sini tanggal 1. Kemudian evidence number-nya, nomor buktinya BKK 12-1 disesuaikan di sini. Di sini karena keterangannya pembayaran gaji karyawan, maka kita masukkan sebagai pembayaran gaji karyawan. Oke, kita langsung ke kolom cash in bank sisi kredit. Yang kita keluarkan adalah 9 juta. Maka langsung saja kalian masukkan di kolom cash in bank sisi kredit itu 9 juta. Lalu keterangannya di sini adalah untuk pembayaran gaji karyawan.
Oke, karena kita mengeluarkan kas bukan untuk membayar utang dagang, maka kalian masukkan ke kolom order dengan akun untuk gaji karyawan bulan November, berarti kita gunakan akun expense payable dengan kode akun itu adalah 21200, totalnya sama dengan yang kita keluarkan yaitu 9 juta. Dan akun payable kosong karena kita mengeluarkan kas untuk membayar utang gaji ya, bukan bayar utang dagang. Seperti itu. Oke, itu yang pertama. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 2. Ada bukti penerimaan kas. Keterangannya adalah penulisan faktur. Apabila ada penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur, berarti bisa kita simpulkan ini adalah penerimaan kas dari pelunasan piutang. Oke, cara pencatatannya kita masuk dulu ke jurnal penerimaan kas yaitu Cash Receipt Journal. Kita masukkan tanggalnya sampai dengan keterangan tanggal 3, nomornya BKM 121, kita terima dari toko Karisma ini. Oke, kita catat di sini sebagai penerimaan kasnya kita menerima 41.625. Nah, jumlah kas yang kita terima itu berasal dari pelunasan faktur, berarti dari pelunasan piutang. Nah, karena pelunasan piutang, maka di sisi kredit kita masuk ke kolom account receivable. Jumlahnya adalah 41.625.000 rupiah. Itu yang pertama ya. Jika ada penerimaan kas dari pelunasan piutang, yang pertama kita catat di jurnal penerimaan kasnya sebagai penerimaan kas. Yang kedua, adanya penerimaan kas ini akan kita catat di jurnal penerimaan di buku besar pembantu piutang. Karena otomatis adanya penerimaan piutang itu akan mengurangi saldo piutang kepada PT atau Karisma. Oke, kita masukkan ke buku besar pembantu piutang karena di sini kita terima dari toko Karisma, maka kita masuk ke buku besarnya pembantu piutang toko Karisma. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 3. Kemudian tadi kita mencatat penerimaan kas ini di jurnal penerimaan kas, maka di sini kita masukkan deskripsinya adalah Cash Receipt Journal. Artinya adanya pengurangan piutang yang kita catat di jurnal penerimaan kas itu akan kita posting ke buku besar ini. Oke, kemudian di sini refnya CRJ ya. Kemudian kita akan coba ambil tadi di jurnal penerimaan kas bahwa piutang dicatat di sisi sebelah kredit sebesar 41.625. Sehingga di buku besar pembantu piutang, maka itu akan kita catat juga di sisi kredit. Karena tadi di jurnal penerimaan kas, kondisi receivable dicatat di sisi sebelah kredit sebesar Rp41.625.000. Kemudian setelah itu baru kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo piutang 41.625, kemudian tanggal 3 kita menerima pelunasan piutang ini. Sehingga per tanggal 3 ini piutang kepada toko Karisma ini adalah lunas atau selesai. Atau asumsi lain bisa kalian artikan bahwa karena berbeda sisi, di sini saldonya sisi debit dan saldonya sisi kredit, maka ini kita kurangkan, maka hasilnya 0. Bisa juga kalian berasumsi seperti itu. Oke, itu jika ada penerimaan kas dari pelunasan piutang, tadi yang pertama kita catat di jurnal penerimaan kas sebagai pengurangan atas nilai piutang, maka akan dicatat juga di jurnal di buku besar pembantu piutang. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 3. Oke, di sini ada faktur. Kenapa saya simpulkan faktur? Walaupun di sini tidak ada tulisan faktur, tetapi ada kode faktur di sini, sehingga di sini bisa kita simpulkan adalah dokumen nomor 3 ini adalah faktur kopnya perusahaan kita. Nah, faktur itu sendiri jangan lupa bahwa faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Nah, untuk membedakan transaksi kredit ini, apakah itu pembelian kredit atau penjualan kredit, kalian tinggal perhatikan saja kopnya. Apabila ada faktur, kopnya perusahaan kita atau perusahaan yang sedang kita kelola laporan keuangannya, maka itu bisa diartikan sebagai faktur penjualan atau penjualan kredit. Tetapi apabila ada faktur, kemudian kopnya perusahaan orang lain, maka bisa kalian simpulkan itu sebagai penjualan secara kredit. Nah, dokumen nomor 3, ini ada faktur, kopnya perusahaan kita. Berarti untuk dokumen nomor 3, ini bisa kita simpulkan sebagai penjualan secara kredit. Nah, bagaimana cara pencatatan penjualan secara kredit? Yang pertama, adanya penjualan kredit, ini akan kita catat di jurnal penjualan atau sales journal. Kita masukkan dulu tanggalnya, nomor, dan keterangannya. Tanggal 6, nomor fakturnya F12-1, deskripsinya toko Barokah, karena kita menjual kepada toko Barokah. Lalu kita masukkan nilai penjualannya. Kita mulai dari sisi kredit. Kolom sales, ini kita ambil dari total harga ini, yaitu 180 juta. Kemudian untuk PPN kita ambil dari kolom PPN 19.855 dan freight collected atau beban angkut ini kita ambil dari
freight ini, yaitu 1 juta. Nah, kemudian kolom sales plus atau tambah PPN kolom outcome ditambah dengan kolom freight collected, maka ini akan jadi piutang dagang kita. Jadi jumlah sisi kredit kita jumlahkan, kita letakkan di sisi debit, masukkan ke kolom receivable. Artinya jumlah piutang itu adalah total dari sales plus PPN outcome dan freight collected. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya penjualan kredit, ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Kita masuk ke subsidiary ledger account receivable. Oke, di sini karena kita menjual kepada toko Barokah, maka kita masuk ke buku besarnya toko Barokah. Kita masukkan tanggal seperti ini, deskripsinya adalah tadi muncul piutang di jurnal penjualan, maka di sini sales jurnal, kemudian TB. Nah, munculnya piutang tadi di sales jurnal ini muncul di sisi debit piutangnya, sehingga nilai piutang ini akan kita masukkan atau kita posting ke buku besar pembantu piutang juga di sisi sebelah debit di kolom posting ini. Kita masukkan di sisi sebelah debit karena tadi di sales jurnal piutang muncul di sisi sebelah debit. Oke, setelah itu baru kita masuk kolom saldo, kita akumulasikan. Sebelumnya ada saldo 33.300.000 sisi debit. Lalu tadi dari sales jurnal juga ada di sisi debit 201.355.000. Karena debit ketemu debit, maka ini kita jumlahkan, hasilnya kita letakkan di bawahnya. 234.655.000. Ini adalah saldo piutang kita kepada toko Barokah per tanggal 3. Oke, selanjutnya setelah kita masukkan ke buku besar pembantu piutang, maka jika ada penjualan kredit kita masuk ke kartu persediaan untuk mencatat penjualan itu atau jumlah penjualannya ini. Kita mulai dari kulkas tipe K100. Di sini kalau kita lihat kita menjual 18 unit kulkas tipe 100, 15 unit kulkas 200 dan 10 unit kulkas tipe K300. Kita masukkan dulu mulai dari kulkas tipe 100 ini. Kita masukkan tanggalnya, nomornya dan keterangannya. F12 keterangannya adalah toko Barokah karena tadi kita menjual kepada toko Barokah. Oke, karena ini penjualan, maka di kartu persediaan kalian masuk ke kolom out. Nanti di sini ya, masuk ke kolom out. Kolom out itu adalah untuk mencatat transaksi penjualan, baik penjualan maupun retur penjualan ya. Oke, kita masukkan, kita menjual untuk yang tipe 100 itu adalah 18 unit dengan harga pokok barang yang kita jual. Untuk price ini, kita ambil dari price yang ada di balance. Di sini ada 2 juta. Nah, seperti itu. Jadi, 18 unit ini kita menjual barang ini. Barang stok persediaan 100 unit ini. Kemudian yang 100 ini harga pokoknya 2 juta. Otomatis price-nya ini ya harganya 2 juta karena 18 unit adalah barang dari 100 ini. Sehingga totalnya di sini harga pokok barang yang kita jual untuk 18 unit itu adalah 36 juta rupiah. Oke, setelah itu baru kita masuk kolom saldo. Kita perhitungkan penjualan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo 100, dijual 18. Sehingga sekarang sisanya adalah 82. Dengan harga pokok ini kita turunkan 2 juta, sehingga total persediaan kita sekarang per tanggal 6 untuk yang K100 itu 164 juta rupiah. Oke, itu untuk kulkas tipe K100. Sekarang kita masuk kulkas yang tipe K200. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya sama seperti tadi. Lalu karena penjualan, sekali lagi kita masuk kolom out. Oke, kita untuk masukkan unit, kolom unit ini kita ambil, kita menjual 15 unit untuk yang kulkas tipe 200 ini. Oke, 15 unit. Dengan harga pokok barang yang kita jual itu kita ambil dari kolom price ini ya, price di kolom out itu ngambil dari price yang ada di kolom balance yaitu 2.500.000. Totalnya harga pokok adalah 37.500.000. Lalu kita perhitungkan di sini sebelumnya ada 100 unit dijual 15 tinggal 85. Terus ini kita turunkan harga pokok 2.500.000 sehingga nilai persediaan kita sekarang 212.500.000 per tanggal 6 untuk K200. Sekarang kita masuk ke kulkas yang tipe 300. Oke, masukkan tanggalnya, nomor fakturnya ini dan deskripsinya. Oke, kita masuk kolom out kembali. Di sini untuk yang K300 kita menjual 10. Kemudian price-nya dari 10 ini karena kita menjual yang unit 110 maka kita ambil harganya yang 3 juta ini. Oke, sehingga total harga pokok barang yang dijual itu adalah 30 juta. Oke, sekarang kita masuk kolom balance atau saldo. Sebelumnya ada 110 dijual 10. Maka sekarang persediaan tinggal 100. Dengan harga pokoknya 3 juta, masih utuh. Totalnya adalah 300 juta rupiah. Oke, itu untuk mencatat
jumlah penjualannya. Kita catat di kartu persediaan. Oke, baik. Setelah kita catat di kartu persediaan, maka kita akan catat juga harga pokok barang yang kita jual ini. Nah, untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual, ini kita masuk ke General Journal. Ya, masuk ke General Journal. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 6, dengan keterangannya atau nomornya adalah F12 step 1. Nah, jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini, jurnalnya adalah Cost of Goods Sold pada Merchandise Inventory. Itu adalah untuk harga pokok atau pencatatan harga pokok dari toko berkah ini. Oke, kemudian nilainya sendiri kita masukkan dulu kode akun dari masing-masing. Cost of goods sold adalah 5100 dan merchandise-nya 1/1500. Untuk totalnya sendiri kita jumlahkan harga pokok barang yang di kartu tadi. Berarti kan untuk yang 18 unit tadi harga pokoknya 36 juta. Lalu untuk yang K200 ini untuk yang 15 unit harga pokoknya 37.500.000 dan yang terakhir untuk yang K300 harga pokoknya adalah 30 juta. Sehingga 30 juta ini kita tambahkan dengan 37.500.000 ditambahkan dengan harga pokok yang 36 juta, maka hasilnya kita masukkan ke sini di sisi debit dan sisi kredit yaitu 103.500.000. Jadi nilai harga pokok barang yang kita jual ini kita ambil dari kartu persediaan dengan menjumlahkan harga pokok dari masing-masing barang yang kita jual. Untuk yang 18 unit yaitu 36 juta, untuk yang 15 unit itu 37.500 dan yang 10 unit itu 30 juta. Ini kita jumlahkan semua lalu kalian masukkan ke jurnal umum ini. Oke, itu jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual. Oke, jika ada penjualan secara kredit, ya, jangan lupa tadi pertama kita catat di sales journal ke sini. Ini untuk mencatat nilai penjualan ini atau total penjualannya. Yang kedua, kita catat untuk munculnya piutang ini. Dari penjualan ini otomatis akan memunculkan utang ini. Kemudian utang yang ada di jurnal penjualan ini kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama Toko Barokah. Oke, dari sini kemudian kalian masuk ke kartu persediaan itu untuk mencatat barang yang dijual, jumlah barang yang dijual, ya. Kemudian setelah itu baru masuk ke jurnal umum atau general jurnal untuk mencatat harga pokok dari barang yang kalian jual ini. Harga pokok dari barang yang kalian jual ini. Oke, itu jika ada penjualan secara kredit. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen nomor 3. Nomor 4, sorry. Oke, dokumen nomor 4 ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti ini adalah transaksi pengeluaran kas untuk membayar utang. Oke, karena pengeluaran kas, maka yang pertama kalian masuk ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Di sini kita masukkan tanggalnya tanggal 6 ya. Tanggal 6 Desember nomornya BKK 12-2 kita bayar kepada PT Mandiri. Oke, di sini kita keluarkan uang ya, kita masuk ke Sinbank, kita mengeluarkan uang itu 38.850. Nah, kita mengeluarkan uang untuk apa? Untuk pelunasan faktur. Berarti kita membayar utang dagang. Nah, karena membayar utang dagang, maka kalian masuk ke kolom payable ini. Yaitu jumlah piutangnya 38.850.000 rupiah. Seperti itu. Kemudian, adanya pelunasan utang ini otomatis akan mengurangi utang dagang kita. Sehingga adanya pengurangan utang dagang ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang. Masuk ke subsidiary ledger account payable atas nama PT Mandiri. Oke, kita masukkan tadi tanggal 6 ini. Kemudian tadi atas pengurangan piutang tadi dicatat atau penerimaan pelunasan utang tadi catat di sales journal. Di cash payment journal. Oke, kemudian tadi di cash payment journal utang dagang itu muncul di sisi sebelah debit. Makanya kalian masukkan di sisi sebelah debit ya. Oke, seperti ini. Sabar, tahan dulu. Sini kita masukkan di sisi debit, jangan lupa. Kemudian setelah itu kita perhitungkan dengan nilai saldonya. Sebelumnya ada saldo kredit 38 juta. Ada dari jurnal pengeluaran kas itu juga di sisi debit. Kredit ketemu debit karena beda saldo kita kurangkan. Yang ini kita kurangkan ini sehingga hasilnya 0. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian catat di di buku besar pembantu piutang, maka selesai pencatatan bukti pengeluaran kas. Yang pertama, jika ada bukti pengeluaran kas itu untuk membayar utang dagang, yang pertama tadi kalian catat dulu di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal untuk mencatat pengeluaran kasnya. Kemudian yang kedua, kalian catat di buku besar pembantu piutang untuk mencatat
adanya pengurangan utang dagang kita kepada PT Mandiri. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 5. Ada voucher kas kecil. Oke, voucher kas kecil itu berarti bukti transaksi pengeluaran kas kecil seperti itu. Oke, jika ada voucher, kalian catat di petty cash atau jurnal kas kecil. Ya, di sini petty cash. Kalian masukkan tanggalnya dulu dengan nomor dan keterangannya. Ya, di sini 9, tanggal 9 vouchernya V12-1 keterangannya pembelian perlengkapan toko. Oke, di sini kalian mengeluarkan petty cash itu 700.000. Digunakan untuk membeli perlengkapan. Nah, untuk membeli perlengkapan. Perlengkapan sendiri untuk nama akunnya itu adalah store supplies. Kode akun store supplies itu adalah 1/1600. Total nilai perlengkapan itu sama dengan jumlah uang yang kita keluarkan, yaitu Rp700.000. Oke, itu dokumen nomor 5. Masuk ke dokumen nomor 6. Bukti pengeluaran kas kembali ini angsuran faktur. Atau kita berarti membayar utang atau ngangsur utang dagang. Seperti itu. Caranya sama seperti tadi. Yang pertama kita catat dulu di jurnal pengeluaran kas. Ya, di sini cash payment journal. Kita masukkan tanggalnya. Tanggal 9. Jangan lupa di sini nomornya BKK 12-3. Keterangannya kita membayar utang kepada PT Jaya. Oke, kemudian kita masuk kolom kredit. Kita catat pengeluaran kasnya. Kita mengeluarkan 30 juta. Untuk membayar angsuran faktur atau membayar angsuran utang dagang. Nah, karena kita membayar angsuran utang dagang, maka kalian masuk ke kolom debit sisi debit kolom conpayable, sorry. Nilainya adalah 30 juta. Seperti ini. Oke, setelah kalian catat pengeluaran kasnya, baru yang kedua kalian catat atas pengurangan utang dagangnya. Karena kita membayar ngangsur utang dagang, otomatis utang dagang kamu berkurang. Nah, proses berkurangnya utang dagang akan kita catat di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger conpayable atas nama Toko Jaya. Kita cari buku besarnya Toko Jaya. Ini ya. Oke, kita masukkan dulu tanggal keterangannya. Oke, tanggalnya tanggal 9, keterangannya kita masukkan cash payment journal karena tadi pengeluaran kasnya dicatat di cash payment journal. Di sini cash payment journal atau CPJ. Nah, di cash payment journal tadi, utang dagang ada di sisi sebelah debit, ya, 30 juta. Muncul di sisi sebelah debit. Sehingga di buku besar pembantu utang, itu pun kita akan posting sini di sisi sebelah debit. Lalu kemudian, setelah itu baru kita akumulasi dengan saldo. Sebelumnya ada saldo kredit, 39.960. Lalu ada angsuran 30 juta yang dicatat di jurnal pengeluaran kas tadi di sisi debit. Oke, kredit ketemu debit, sehingga ini kita kurangkan. 39.960 dikurangi 30 juta. Maka saldo utang dagang kita sekarang kepada PT Jaya tinggal 9.960. Karena di tanggal ini diangsur 30 juta di tanggal 9 ini. Oke, itu jika ada pengeluaran kas membayar utang dagang. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 7. Ada faktur, kopinya PT Putra. Ini berarti adalah pembelian kredit, karena faktur adalah bukti transaksi kredit. Oke, jika ada pembelian kredit seperti ini, yang pertama akan kita catat di jurnal pembelian atau purchase journal. Kita masukkan tanggal 10, nomornya adalah F05, keterangannya kita membeli kepada PT Putra. Seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan dari sisi sebelah debit. Untuk kolom merchandise inventory, ini kita ambil dari total harga ini, yaitu 150 juta. Kemudian untuk PPN kita ambil dari kolom PPN 16.500.000. Dan yang terakhir untuk freight collected ini adalah jika ada beban angkut pembelian. Ini ada freight ya, 1 juta. Ini kita masukkan ke kolom freight collected. Lalu kemudian setelah itu merchandise inventory ditambah PPN ditambah freight paid ini kita letakkan jumlahnya di conpayable. Sehingga munculnya utang dagang itu adalah akumulasi dari nilai pembelian plus PPN plus beban angkut. Maka akan jadi total utang dagang kita. Nah, munculnya utang dagang ini atas transaksi pembelian kredit, ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang. Kita masuk kembali ke subsidiary ledger conpayable atas nama PT Putra. Berarti yang ini. Ya, kita masukkan tanggal 10. Tadi adanya pembelian kredit kita catat di sales journal. Purchase journal, sorry. Lalu di sini PJ. Nah, di purchase journal tadi, utang dagang itu dicatat di sisi sebelah kredit. Ya, tadi di purchase journal, utang dagang dicatat di sisi sebelah kredit 167.500. Berarti di buku besar pembantu utang, ini pun akan kita posting di sisi sebelah kredit di kolom posting ini. Ya, kemudian
Setelah itu baru kita perhitungkan dengan saldo utang sebelumnya. Sebelumnya ada saldo 42.735, lalu tadi ada posting dari purchase journal di sisi kredit. Oke, kredit ketemu kredit kita jumlahkan, letakkan di sini. Oke, selesai. Itu yang kedua. Jika ada pembelian kredit, yang pertama tadi kita catat di jurnal pembelian, yang kedua di buku besar pembantu utang, dan yang ketiga, yang terakhir akan kita catat adanya pembelian kredit ini di kartu persediaan. Kita masuk ke kartu persediaan. Ya, di sini kita membeli, kalau kita perhatikan kita membeli 50 untuk kulkas tipe K100 dan 20 unit untuk K200. Kita masuk dulu yang kulkas K100. Masukkan dulu tanggalnya, tanggal 10 ya, dengan nomornya F05. Kemudian di sini kita beli kepada Toko Putra. Oke. Karena pembelian, maka kalian masuk kolom in. Kalau kolom out tadi untuk mencatat pembulan, kalau kolom in untuk mencatat adanya pembelian sini. Oke, kita masukkan dulu di kolom unit ini, masukkan jumlah pembeliannya adalah 50 unit dengan harga pembeliannya di sini adalah 2 juta price-nya. Oke, saya jelaskan tadi kalau penjualan kolom price ini ngambil dari kolom price di balance ya. Sedangkan kalau price di in atau kolom price di in ini ngambilnya di dokumen. Ya, saya ulangi, kolom price di out ini ngambil dari price yang ada di balance. Sedangkan kalau price di kolom in, ini ngambil di dokumen, harga di dokumen. Di sini harganya 2 juta, berarti kita masukkan 2 juta. Sehingga total pembeliannya itu adalah 100 juta. Oke, sesuai dengan yang ini. Kemudian, kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 82, kita membeli 50 unit. Berarti 82 ada tambahan 50, maka sekarang persediaan untuk K100 itu adalah 132 unit. Dengan harga pokoknya ini kita turunkan 2 juta, sehingga total persediaan kita sekarang per tanggal 10 untuk kulkas tipe K100 itu adalah 264 juta. Oke, itu untuk kulkas tipe K100. Sekarang kita masuk yang kulkas tipe K200. Di sini untuk kulkas tipe 200 kita membeli 20 unit. Kita masukkan dulu tanggalnya, nomor dan keterangannya ya. Oke, karena pembelian kita masuk kolom in, di sini kita membeli 20 unit dengan harga pembelian di sini adalah 2.500.000. Sehingga total pembeliannya itu adalah 50 juta rupiah. Lalu setelah itu baru kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo 85, ada pembelian 20. Sekarang persediaan kita menjadi 105 dengan harga pokok 2,5 juta. Sehingga total persediaan kita sekarang per tanggal 10 untuk kulkas tipe K200 262.500.000 rupiah. Oke, untuk kulkas tipe 300 di sini tidak ada sehingga selesai seperti itu. Oke, itu jika ada pembelian kredit ya. Yang pertama tadi kita catat di jurnal pembelian, yang kedua catat di buku besar pembantu utang, dan yang ketiga kita catat di kartu persediaan. Oke, masuk ke dokumen nomor 8, ada nota kredit. Oke, nota kredit itu adalah bukti transaksi retur. Retur pembelian atau retur penjualan kita lihat kopnya. Jika ada kop perusahaan orang lain di sini nota kredit itu berarti retur pembelian. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah transaksi retur dari pembelian tanggal 10 ini. Jadi tanggal 10 kita membeli kepada PT Putra, begitu tanggal 11 kita terima barangnya, ternyata ada beberapa barang yang tidak sesuai pesanan atau rusak. Yaitu ada 2 unit kulkas 100 dan ada 2 unit kulkas tipe K200. Tanggal 11 kita kembalikan. Berarti ini adalah retur pembelian. Oke, jika ada retur pembelian, yang pertama, ini akan kita catat di kartu persediaan dulu. Kita catat di kartu persediaan. Atau bisa kita catat dulu di jurnal umum untuk mencatat nilai returnya ini. Sorry, kita catat di di jurnal umum terlebih dahulu untuk mencatat nilai returnya. Caranya adalah kita masukkan dulu tanggal dan nomor fakturnya. Kemudian jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian itu adalah account payable di sisi debit. Kreditnya adalah merchant inventory dan PPN income. Ini sama halnya membalik jurnal pada saat pembeliannya. Perhatikan, pada saat pembelian tanggal 10 kita catat di purchase journal. Jurnalnya di sisi debit itu ada merchandise inventory, ada PPN, ada freight. Di sisi kredit ada account payable. Saat ada pengembalian, maka otomatis yang akun payable ini kita pindah di sisi sebelah debit. Kreditnya apa? Merchandise inventory dan PPN income. Seperti itu kira-kira cara
asumsi menjurnal. Kemudian kita masukkan kode akunnya, sesuaikan dengan kode akun yang ada di di daftar akun. Nilainya sendiri untuk akun payable itu adalah akumulasi dari total merchandise sementara dan PPN. Kita masukkan dulu merchandise-nya, itu kita ambil dari kolom total harga yaitu 9 juta. PPN-nya kita ambil dari kolom PPN 990.000. Sehingga total keduanya ini kita masukkan di kolom akun payable atau baris akun payable. Sehingga akun payable berkurang 9.990. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya retur pembelian, ini akan kita catat di buku besar pembantu utang. Karena otomatis adanya retur pembelian akan mengurangi nilai utang dagang kita. Di sini kepada PT Putra. Berarti kita masuk ke buku besarnya PT Putra. Oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal 11. Kemudian deskripsinya adalah General Journal. Karena tadi pencatatan atas retur ini kalian catat tadi di General Journal ini. Sehingga di sini untuk buku besar pembantu utangnya, keterangannya adalah General Journal, di sini GJ. Oke, di General Journal tadi, piutang muncul di sisi sebelah debit, yaitu 9.990. Maka di sini kita juga posting di buku besar pembantu utang di sisi sebelah debit. Seperti itu. Lalu setelah itu baru kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 210.235. Lalu ada posting dari jurnal umum yaitu 9.990. Karena kredit ketemu debit, maka ini kita kurangkan 210 sekian juta dikurangi 9.990. Hasilnya adalah 200.245.000 rupiah. Ini adalah utang dagang kita sekarang kepada PT Putra. Itu yang kedua. Yang terakhir, adanya retur. Ini pun akan kita catat di kartu persediaan. Berarti kan di sini kita mengembalikan untuk 2 unit K100. Berarti kita masuk ke kartunya K100. Oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal 11 NK-1 itu dari PT Putra. Oke. Untuk retur sendiri pencatatannya di kartu persediaan adalah karena retur pembelian itu muncul dari adanya pembelian, maka tetap kalian masuk ke kolom in. Dengan cara untuk membedakan pembelian dan retur pembelian, jika pembelian menuliskan angkanya normal, jika retur pembelian kita kasih tanda min. Artinya ada pengembalian 2 unit dari 50 ini. Ya, sebelumnya kita membeli 50 unit, kemudian ada pengembalian 2 unit dari pembelian ini. Oke, nilai returnya 2 juta, total returnya adalah 4 juta. Seperti itu. Lalu kita perhitungkan dengan saldonya. Sebelumnya kita punya saldo persediaan 132 juta, dikembalikan 2. Sehingga sekarang persediaan kamu berkurang menjadi 130 unit dengan harga pokoknya 2 juta, totalnya persediaan sekarang berkurang menjadi 260 juta rupiah. Oke, itu yang kulkas K100. Sekarang kita masuk kulkas untuk K200. Sama tadi tanggal, nomor, keterangan, sama cuma keterangannya kasih retur PT Putra ya di sini. Kasih keterangan retur PT Putra. Sama seperti tadi, untuk yang retur 2 unit ini, untuk tipe K200, ini kita menuliskan juga min 2. Nilai returnya, harganya adalah 2.500.000, total nilainya adalah 5 juta. Lalu kemudian kita masukkan ke saldo, sebelumnya ada 105 unit, dikembalikan 2 unit, sehingga sekarang berkurang menjadi 103 unit. Dengan harga 2.500.000, harga pokoknya, kemudian nilai persediaan kita sekarang menjadi 257.500.000 rupiah untuk kulkas K200. Oke, selesai itu jika ada retur pembelian. Jadi retur pembelian tadi yang pertama kita catat di jurnal umum untuk mencatat adanya nilai retur. Yang kedua kita catat di buku besar pembantu utang untuk mencatat berkurangnya utang. Dan yang ketiga untuk kita catat di kartu persediaan untuk berkurangnya nilai persediaan. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 9. Ada bukti penerimaan kas. Keterangannya adalah angsuran faktur. Ya, penerimaan kas, angsuran faktur. Berarti kita terima uang dari pelunasan piutang misalnya. Oke, kita masuk ke jurnal penerimaan kas terlebih dahulu. Yang pertama, cash receipt jurnal. Kita catat untuk penerimaan kasnya. Pertama, kita masukkan tanggalnya. Ya, nomornya adalah BKM 12-2 dari toko Barokah. Oke, di sini kita terima kas 30 juta. Kita masukkan kolom debit, ya sisi debit, kolom cash in bank. Lalu di sisi kreditnya kita masuk ke kolom account receivable karena kita menerima dari angsuran faktur, artinya menerima angsuran dari piutang. Besarnya sama 30 juta, seperti itu. Oke, lalu setelah itu, setelah adanya pencatatan penerimaan uang, yang kedua, adanya pelunasan piutang, ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable. Atas nama
Toko Barokah. Kita cari buku besarnya Toko Barokah. Seperti ini. Oke, kita masukkan tanggal, keterangannya tadi kita catat tadi ya di jurnal penerimaan kas, ya. Untuk penerimaan kas ini tadi kita catat di jurnal penerimaan kas. Lalu kemudian di jurnal penerimaan kas tadi piutang dicatat di sisi sebelah kredit, ya. Penerimaan piutang tadi untuk piutangnya sendiri ada di sisi sebelah kredit 30 juta. Sehingga di buku besar pembantu piutang itu kita posting di sisi sebelah debit. Sorry, di sisi sebelah kredit. Nah, setelah itu baru kita hitung dengan saldo piutangnya. Sebelumnya ada saldo debit 234.655.000, lalu ada angsuran 30 juta tadi catat di jurnal penerimaan kas, sehingga sekarang karena debit ketemu kredit, ini kita kurangkan, kita letakkan di sini hasilnya. Sekarang piutang kita kepada Toko Barokah itu menjadi Rp204.655.000. Oke, itu yang kita catat apabila ada penerimaan kasnya. Yang ke-10, dokumen nomor 10, ada faktur. Ya, ada faktur itu kalau kita lihat kopinya perusahaan kita, berarti ini adalah transaksi penjualan kredit. Oke, sekarang jika ada penjualan kredit, yang pertama, seperti tadi kita catat dulu di jurnal penjualannya. Oke, di jurnal penjualan kita masukkan tanggal, nomor fakturnya, kemudian keterangannya. Kita terima dari kita jual kepada Toko Karisma. Lalu karena penjualan kita masuk pertama itu dari sisi kredit. Kita masukkan dulu untuk nilai salesnya, kita ambil dari total harga ini 144 juta. Lalu PPN-nya kita ambil ini 15.840. Apakah ada beban angkut? Di sini ada freight collected 2 juta. Kita masukkan ke kolom freight collected ini. Kemudian sales ini ditambah PPN outcome ditambah freight collected, hasilnya kita masukkan ke kolom receivable sisi debit. 161.840. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, munculnya piutang ini, munculnya piutang di sisi debit ini akan kita catat juga di buku besar pembantu piutang atau kita posting di buku besar pembantu piutang. Subsidiary ledger receivable. Ke atas nama Toko Karisma. Kita masuk buku besarnya Toko Karisma. Kita masukkan dulu tanggal 18. Oke, tadi penerimaan penjualan ini tadi catat di sales jurnal. Di sini SC. Oke, di sales jurnal tadi receivable ada sisi debit. Maka kita posting di sini pun di sisi sebelah debit. 161.840 ini sesuai dengan yang di sini di sales jurnal tadi ya, ada di sisi sebelah debit 161.840. Maka di sini kita posting juga di sisi sebelah debit. Oke, kemudian kita langsung ke saldonya. Sebelumnya tidak ada saldo, maka otomatis ini akan jadi saldo. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang keempat, sorry. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini yang kedua ya. Yang pertama tadi kita catat di sales jurnal, yang kedua kita catat di buku besar pembantu piutang. Sekarang yang ketiga, kita catat di kartu persediaan untuk mencatat jumlah persediaan ini atau jumlah penjualannya ini. Oke, caranya adalah kita mulai dari tipe 100 dulu, kulkas tipe 100. Oke, kita masukkan tanggalnya, nomor fakturnya, ya tanggal 18, nomor faktur F12 step 2. Ini kita jual kepada Toko Karisma. Oke, karena penjualan kita masuk ke kolom out. Kita masuk kolom out, di sini kita menjual 16 unit untuk tipe K100. Oke, dengan harga pokok barang yang kita jual itu adalah 2 juta. Sehingga total harga pokok barang yang kita jual itu adalah 32 juta. Oke, lalu perhitungkan dengan saldonya. Sebelumnya ada 130, dijual 16, sekarang menjadi 114 unit. Dengan harga pokok tetap 200, harga total nilai persediaan sekarang menjadi 228 juta. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Ya, untuk yang kulkas tipe K200. Kita masukkan tanggal, nomor ya, keterangan. Lalu kemudian masuk kolom out kembali. Di sini untuk yang tipe 200 kita menjual 14 unit. Dengan harga pokok barang yang kita jual adalah 2.500.000 sehingga total harga pokok untuk 14 unit itu adalah 35 juta. Lalu masuk kolom balance saldo. Sebelumnya ada saldo 103 unit, dijual 14, sekarang menjadi 89 unit dengan harga pokok 2,5 juta, sehingga nilai persediaan kita sekarang menjadi Rp222.500.000. Dan yang terakhir kita masukkan untuk yang kulkas tipe 300 itu kita menjual 5 unit ya. Kita masukkan dulu keterangannya tanggal 18. Oke, kita masuk kolom out ya. Di sini kita menjual 5 unit dengan harga pokoknya 3 juta, total persediaan harga pokok yang terjual 15 juta. Oke, 100 unit dijual 5, sekarang menjadi 95 unit dengan harga pokok 3 juta,
Sehingga nilai persediaan kita untuk yang K300 itu adalah 285 juta rupiah. Oke, itu untuk mencatat persediaannya. Dan yang terakhir, adanya penjualan kredit, ini juga akan kita catat harga pokok barang yang muncul ini di jurnal umum. Oke, caranya sama seperti tadi, kita masukkan dulu untuk tanggal, nomor, dan jurnalnya sama dengan yang di atas tadi. Jika ada penjualan, itu jurnalnya adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Ini dari toko Karisma dengan nomor akunnya sesuaikan. Totalnya untuk nilai harga pokok dan persediaan ini, kalian tinggal jumlahkan saja harga pokok barang yang dijual tadi. Yang 18 ini untuk K100, total harga pokoknya adalah 32 juta. Kemudian yang kita jual K200 yaitu 14 unit, harga pokoknya 35. Dan untuk yang 5 unit harga pokoknya 15. Sehingga 15 juta ini ditambahkan 35 juta, ditambahkan 32 juta, kalian hasilnya masukkan ke sini. Sisi debit dan sisi kredit. Oke, 82 juta rupiah. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, karena panjangnya durasi mungkin untuk dokumen nomor 11 dan seterusnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.